kita tidur sejenak gitu, tiba-tiba pas jam 12 ya, sekitar jam 12 lewat lah, setengah satu gitu, saya bangun Pak Teddy karena kebelet gitu ya, bisa dikatakan halusinasi atau gimana. Tiba-tiba blang aja, yang segitu gelap gulita gitu ya, pinggir kanan kiri belakang tadinya gelap, tiba-tiba terang seperti kayak siang. Di pagar kan ya, pakai pagar bambu lah, tapi kita nggak masuk logika gitu ya, nggak masuk logika, karena namanya pagar nggak mungkin masuk badan kan. Itu di situ kayak kita tuh nggak ada aling-aling, nggak ada halangan. iya nggak ada halangan apa-apa loh gitu. Dan saya nyampe ke belakang rumah kita itu banyak orang, dan itu jalanan, Sungai kecil lagi. bukan, nggak ada sungai, jalanan aja, jalanan besar gitu, jalanan besar, bahkan orang berkerumun gitu, banyak banget orang itu gitu. Bahkan saya sempat nanya Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Teddy di segmen cerita horor. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama narasumber yang bersedia untuk membagikan kisahnya di sini. Bagaimana kisah selengkapnya dan bagaimana keseruannya tetap di segmen cerita horor. Halo, apa kabar Pak Ocet? Baik Pak Teddy, gimana Pak Teddy? Alhamdulillah baik. Saya gimana katanya punya cerita horor. Mungkin bisa dimulai ceritanya. Bagaimana kejadiannya? Iya, begini Pak Teddy ceritanya. Dari awal mulanya saya tinggal di sini. Ya, ini tuh masih lahan kosong. Jadi saya itu ya bangun rumah, ya bisa dikatakan ya rumah masih anyaman bambu. Ya, ya betul. Rumah bilik lah gitu. Cuman kan kiri kanan gitu ya, itu masih kebun. Jadi Belakang, tanah kosong gitu. iya, belakang masih sungai kecil gitu ya. Ya kalau bahasa Sundanya ya lebah. Jadi Gitu. lahannya tuh di belakang rumah, di belakangnya tuh ada sungai kecil. Iya, cuman konon kabarnya kata orang tua sedikit angker gitu. Nah, di situ ya saya ya karena daripada ngontrak, saya ya izin sama orang tua mau saya ya bangun gitu. Ya sekemampuan saya lah gitu. Cuman ya dapetnya begitu Pak Teddy. Jadi ya namanya orang kampung ya gitu, rumah anyaman bambu lah gitu. Nah udah begitu Pak Teddy, suatu hari ya saya habis bekerja, pulang bekerja ya kita istirahat dulu ya sekitar 1 jam atau 2 jam. Setelah ya udah waktunya maghrib ya, karena ya kebiasaan saya suka cari lindung gitu. Lindung itu apa? Itu yang namanya belut. Oh, Iya, itu belut namanya Pak Teddy gitu. Biasa ya saya ke sawah lah gitu. itu awal-awal tinggal di situ apa udah lama? Ya pokoknya baru-baru inilah, baru-baru kita bangun. Iya, baru-baru kita tinggal gitu, karena kita ya namanya kita sudah berumah tangga ya. Apa aja ya kita yang penting cari yang halal gitu.
Nah, di situ saya udah berapa bulan gitu ya, udah berapa bulan kemudian saya ngalamin kejadian gitu Pak Teddy. Saya juga ya masuk akal nggak masuk akal gitu, karena saya ini orang awam gitu ya namanya. Cuman saya ingat, oh berarti benar kata orang tua, sedikit besarnya saya ya sungai kecil itu ya agak angker. Jadi saya, iya, jadi saya tuh menemu kejadian gitu, ngalamin saya sendiri gitu. Ya, waktu itu saya habis cari lindung itu, Pak Teddy, ya sekitar jam 9 saya pulang dari sawah, habis cari lindung. Ya namanya ya lindung kan harus dibelekin gitu ya, diurusin sama kita gitu kan. Siang malam. Ya tentu malam Pak Teddy, atau gimana siang? Iya. Namanya ngurak mancing belut kalau kalau siang hari jadi malam hari. Pas kita pulang dari sawah ya sekitar jam 9-an lah pulang ke rumah gitu. Dan ya saya sekitar ya dapat 50 biji gitu. Ya untuk separoh ya kita buat lauk gitu, lauk makan gitu. Terus yang separuhnya ya kita jual buat beli, ya namanya orang inilah gitu ya, Buat gitu kehidupan di kampung lah, tahu sendiri gitu gimana. Nah udah begitu ya Pak Teddy, saya istirahat, saya memikirkan, aduh saya bilang nih, masa hidupmu kayak begini aja, saya bilang gitu ya, gimana masa depan saya gitu ya, saya sambil berpikir gitu. Nah, udah begitu ya, karena kita lagi berpikir begitu, ya ngelenyap ya tidur gitu ya. Namanya habis capek ya, gitu cari lindung. Kita tidur sejenak gitu. Tiba-tiba pas jam 12, ya sekitar jam 12 lewat lah, setengah 1 gitu. Saya bangun Pak Teddy karena kebelet gitu. Pengen buang air kecil. Ya itu. Pengen buang air kecil ya, karena kita rumah seperti kayak begitu kan nggak mungkin ada kamar mandi segala macam ya gitu. Otomatis kan kita ini harus keluar gitu. Kalau zaman dulu jarang kamar mandi ini tuh. Iya, jadi nggak ada kamar mandi gitu. Saya tuh harus keluar gitu. Pas saya keluar begitu ya ternyata di luar kan habis hujan gitu. Habis hujan gitu, dan namanya kita ya di kanan kiri kita kebun gitu, jadi banyak laron gitu ya, laron gitu ya namanya kita lampu kecil bohlam yang 5 watt gitu, digerumunin sama laron itu di depan rumah apa di dalam? Di pinggir rumah ya, samping rumah gitu. Nah ya karena kita ya harus di situ kita buang air kecil gitu, kita ya ke situ nyamper gitu, nggak mungkin dong depan rumah. Malah kebon ya iya, kita harus ke kebon kan gitu. Nah udah begitu di situ saya tuh gimana ya, bisa dikatakan halusinasi atau gimana, tiba-tiba blang aja yang segitu gelap gulita gitu ya, pinggir kanan kiri belakang tadinya gelap tiba-tiba terang seperti kayak siang. Seperti kayak siang hari. Saya di situ. Tapi itu nggak sadar ya? Nggak sadar, kita nggak sadar. Gitu. Bisa begitu. Nggak sadar saya sama sekali. Bahkan justru saya ke belakang rumah. Ke belakang rumah itu kan, belakang rumah saya itu ya dipagar kan ya. Pakai pagar bambu. Padahal. Tapi kita nggak masuk logika gitu ya. Nggak masuk logika, karena namanya pagar nggak mungkin masuk badan kan. Itu di situ kayak kita tuh nggak ada aling-aling, nggak ada halangan. Iya, nggak ada halangan apa-apa loh gitu. Dan saya nyampe ke belakang rumah kita itu banyak orang, dan itu jalanan, bukan sungai kecil lagi. Bukan, nggak ada sungai. Jalanan aja, jalanan besar gitu. Jalanan besar, bahkan orang berkerumun gitu, banyak banget orang itu gitu. Bahkan saya sempat nanya Pak Teddy,
sama orang-orang orang itu. Cuman si orang-orang itu seolah-olah gimana ya? Jadi nggak nanggapin ke kita, nggak nengok. Saya herannya di situ segitu orang banyak, gitu segitu orang banyak, nggak ada yang kenal satupun juga. Tapi semuanya normal, orang biasa. Orang biasa, iya, orang biasa pakai pakaian biasa gitu. Orang gitu, wah udah banyak banget seperti kayak mau ada tontonan gitu Iya, loh. ada acara. Bahkan saya kan gitu, saya sempet nanya, Pak ini mau pada kemana gitu ya. Katanya mau ngambil kambing, Dia bilangnya. bilang mau ngambil. Iya, ya kalau bahasa Sundanya embek Iya. gitu. Mbak kalau orang Sunda. Iya, embek gitu. Nah udah begitu, saya tuh, aduh ini orang banyak amat, saya bilang. Saya di situ saya berjalan. Ya. Ngikutin jalan raya itu yang gede. Iya, berlawanan sama orang itu. Oh, Kita berjalan berlawanan gitu. Berlawanan sama orang itu. Nah, udah begitu ya sekitar ya kemungkinan ada beberapa meter gitu, 15 meter atau 20 meter. jadi Bahkan ketemu sama tukang ojek segala macam pada nongkrong. Pak Teddy. Nongkrong tukang ojek itu ada 4 atau 5 gitu ya. Bahkan orangnya itu duduk di motor semua. Bahkan saya sempat nanya, Bang gimana tarikannya? Rame enggak? Gitu. Saya sempat gitu loh nanya begitu. Bahkan orang itu ngejawabnya, ah biasa-biasa aja kata. Gitu. Itu juga dia nggak nengok. Kita juga nggak kenal sama mereka itu. tapi jawab tapi dia nggak nengok gitu. Nggak nengok. Dia biasa aja menghadap ke orang banyak yang lagi bergerumun begitu. Nah setelah gitu ya karena kita nggak ditanggapi nanya nengok enggak, kita terus berjalan terus, bahkan ya ada bangsaan beberapa meter gitu ya, dari 20 meter atau 30 meter itu di situ tuh ruko Pak, ruko orang berjualan gitu, dagang aja gimana gitu kayak swalayan gitu, kayak pasar aja ramai gitu, ramai bahkan banyak orang. Wah, saya bilang ini kok rame, saya bilang ini pertokoan, saya bilang gitu ya. Nah, saya ingat di situ ya, saya takut jauh, takut kejauhan itu saya. Nah, saya balik lagi, gitu, balik lagi, nyampe lagi ke tempat ojek yang tadi, gitu. Bahkan justru saya ngomong lagi sama tukang ojek itu, Pak Teddy, ngomong. Saya bilang begini, waduh bang kok belum pada jalan, saya bilang gitu. Belum pada jalan, belum katanya, belum ada penumpangnya. Waduh, saya bilang oh lagi sepi ya. Iya, bahkan itu orang itu nggak nengok. Saya nanya beberapa kali nggak nengok, nggak ngadap ya. Tapi tetap jawab. Tetap jawab, cuman nggak nengok ke kita, nggak. Gitu, nggak nengok. Gitu, nggak nengok ke kita berhadapan gitu loh. Tetap dia di belakang, ngebelakangin kita gitu. Nah udah begitu Pak Teddy, saya ya karena dari awal mulanya gitu, keluar saya dari rumah itu pengen kencing gitu, kebelet gitu. Nah di situ saya terasa nggak bisa dibohongin dong. Itu nggak bisa dibohongin lah, terus terang aja ya. Namanya orang kebelet gitu tadinya, awal-awal mulanya. Di situ saya terasa kebelet. Bahkan saya sempat menyelinap gitu loh. Ada bangsaan sekitar ya 15 meteran lah dari tukang ojek, apa 10 meter gitu ya. Karena ada tembok gitu, aling-aling ada alang-alang gitu di situ ceritanya gitu ya. Ada alang-alang gitu. Saya menyelinap. Pas saya buka sleting gitu, kelihatan barang kita. Di situ saya kaget, Pak Teddy. Di situ saya baru ngalamin kaget, benar-benar kayak gimana gitu ya. Bueng, maju gelap gulita. Yang namanya kebun orang. Bahkan justru saya enggak masuk logikanya, kebun orang itu dipagar kan kekep. Tapi bisa Kebun masuk. orang. Tapi saya di situ enggak bisa masuk kok, bisa ada di dalam kebun. Saya di situ heran. Gelap, nggak bawa penerangan. Boro-boro kan tujuan kita dari rumah kan pengen kencing tadinya, gitu, pengen buang air kecil.
Di situ saya bener shocknya. Saya kaget. Hah? Suara binatang kan bunyi semua. Oh, jadi pas Wah. gelap, Oh, gelap lagi, baru oh. kedengaran suara. Iya. Modelan suara apa binatang-binatang kecil modelan ya apa gaang gitu apa? Iya. Gaang tuh namanya tahu apa itu bahasa Indonesianya ya? Jangkrik mungkin. Ya jangkrik, suara jangkrik. Mulai kedengeran lagi. Iya, suara jangkrik, suara belalang gitu pada bunyi gitu. Di situ saya kaget, benar-benar kaget. Bahkan saya keluar dari kebun itu saya manjat loh. Oh, pagarnya tinggi. 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 Ya sehibas badan kita lah. Saya manjat itu loh. Saya ada di dalam kebun orang itu, saya nggak masuk logika. Saya juga nggak kepikiran, nggak masuk logika Yang gitu. tadinya malam tiba-tiba terang. Gitu. Dan itu si kebun, bahkan justru belakang rumah kita juga dipagar kan. Yang sungai kecil itu. Iya. Karena kan kita belakang rumah itu kan sungai kecil ya, ada beberapa meter gitu kan, ada sisanya belakang rumah kita itu sekitar bangsan 5 meter 6 meter ada lahan gitu, masih ada lahan, kita kan pagar lahan kita. Takut ada binatang buas apa gimana kan, namanya kita jauh ke tetangga lah. Udah begitu Pak tadi saya itu manjat, bahkan saya pintu rumah juga kemungkinan saya tendang gitu ya, saking takutnya gitu ya, saking takutnya. Dan kita itu gemeter gitu. Aduh saya, udah gimana lah gitu ya. Saya bahkan bini saya juga nanya, kenapa Pak? Ada apa Pak? Kenapa Pak? Ada apa gitu? Saya bilang udah Bu, udah jangan ngomong dulu, ntar saya ceritainnya siang hari aja. Saya bilang. Jadi kita ngejaga takut istri kita itu nggak mau tinggal, gitu. Soalnya tinggal baru di. Ya iya kan kita baru. Ya. Sedangkan istri kita itu di rumah, otomatis kita kan sering kita tinggal. Tinggal Takutnya kalau kita cerita langsung begitu begini, takutnya dia ngedon, nggak mau ditinggal, pengennya berdua, kita nggak bebas kemana-mana, nggak bisa nggak bisa usaha, nafkah, kan gitu, nggak bisa cari nafkah. Gitu Pak Teddy. Berarti yang kata orang-orang di tempat itu sebelumnya emang ada penghuninya gitu, agak angker, itu benar ngalamin sendiri? Ngalamin saya sendiri gitu. Saya sendiri ngalamin begitu. Oh iya. Gitu. Berarti di alamnya dia itu ternyata di tempat itu rame gitu ya. Rame emang bener itu, saya ngalamin, saya juga nggak masuk. Jadi masuk akal nggak masuk akal gitu Pak Teddy ya. Gitu, kok bisa kejadian kayak begitu gitu. Jadi keder kita juga. Aduh, saya benar-benar saya ya bisa dikatakan stres, tapi saya enggak ini gitu ya. Iya. Alam masing-masing lah. Iya. Itu alam gimana sih ya gitu. Terus setelah kejadian itu ada kejadian yang lain nggak dari situ? Ya banyak kejadian-kejadian yang Semua lain gitu. Yang kita alami yang benar asli gitu ya. Gitu ya, kalau modelan katanya suara-suara kalau malam katanya suara yang ketawa, suara kayak ayam kecil ya, kita udah nggak inilah ayam tetangga kayak apa kayak gitu, kita nggak begitu ini gitu ya. Emang sih gitu, kalau kita ya namanya kalau jiwanya kita penakut ya kemungkinan kalau orang lain ya takut lah gitu ya, karena kita kan jauh ke tetangga gitu Pak Teddy. Maksudnya ya kanan kiri kita masih kebun kan gitu. Bahkan saya ngasih nasihat sama istri, ya banyak-banyaklah berdoa, baca-baca ayat suci Al-Quran gitu. Jadi karena kita udah ngalamin sendiri kayak begitu gitu maksudnya kejadian. Nah di situ saya nggak aneh lagi, bahkan betah sekarang mungkin. Iya, bahkan justru di situ berarti adanya ya alam Nyata, goib gitu ya. alam goib. Alam goib.
Oh, berarti kemungkinan kalau orang-orang masuk ke alam gaib barangkali gitu. Barangkali ya seperti kayak begitu gitu. Oh, baru saya di situ Pak Teddy. Tuh pengalaman saya tinggal di sini gitu. Nih yang ditempatin sama kita gitu. Iya. Gitu. Ya, begitulah keadaannya ya. Iya, begitu. Gitu keadaannya. Ya kita sih terus terang aja biasa gitu, kita ya namanya kita yang penting kita cari nafkah buat istri gitu ya, yang penting kita halal gitu Pak Teddy ya, walaupun kita ditempuh dengan tantangan berat gitu, cari lindung kan di tengah malam, Iya. malam-malam hari, bahkan saya ngalamin istilahnya kan dari berangkat dari jam 6 sampai katanya jam 12 itu sering kali gitu, sering kali. Kalau dulu sering nyari-nyari lindung itu pernah nggak yang agak horor-horor gimana gitu? Oh, itu sih banyak Pak Teddy. Pernah ngalamin? Iya, tapi ya kalau itu ya kita lain lagi ya. Kalau kita ceritain ya sekarang kan makan waktu, dan juga saya kayak sekarang kan ini udah jam berapa ya? Saya nggak pakai jam sih. Gitu. Jadi kita nggak ada sempat waktu lagi. Ntar kapan-kapan kita ya cerita lagi Pak Teddy gitu ya. Gitu. Jadi ya sekarang mah ya cerita kan harus satu-satu Ya, kan intinya pernah gitu. masuk ke dunia yang bukan nyata lah. Iya, gitu. Oke teman-teman, sekian dulu cerita horor kali ini. Saksikan terus cerita horor selanjutnya tetap di segmen cerita horor.